Halo adik-adik, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas soal dari buku Erlangga, kelas 5, Kurikulum Merdeka, halaman 34, semester 1, latihan 9. Nomor 1. Tulislah pecahan murni berikut dalam bentuk pecahan campuran. Oke adik-adik, nah ini sebenarnya ada yang salah ya adik-adik ya, bahwa ini bukan pecahan murni adik-adik ya. Ini sekilas aja informasi buat adik-adik ya, yang belum tahu. Jadi ini bukan pecahan murni, tapi ini adalah pecahan tidak murni ya adik-adik ya. Penjelasannya sudah Kak Akidah jelaskan di video pendalaman materi ya. Jadi ini harusnya pecahan tidak murni gitu ya, karena kalau pecahan murni itu pembilangnya lebih kecil gitu ya. Oke, tapi tidak masalah, kita langsung saja ya, karena perintahnya itu adalah mengubah pecahan ini ya, pecahan yang di sini ke dalam bentuk pecahan campuran. Oke adik-adik, di sini Kak Akidah tidak akan menggunakan ini ya, apa namanya, bantuan kotak-kotak itu ya. Nah, tapi nanti nggak apa-apa deh kalau adik-adik mau dibahas yang pakai kotak-kotak, boleh banget ya nanti di akhir. Ini Kak Akidah mau jelaskan dulu cara tanpa pakai kotak-kotak bantuan itu ya. Jadi nanti ini kepake nih sampai adik-adik kelas 6 ya, kemudian SMP, SMA gitu ya, itu bakal kepake. Jadi adik-adik harus memahami konsep ini ya. Oke, langsung saja kita jawab ya. Atau boleh juga sih di sininya nih. Nah, adik-adik, ini ada banyak cara untuk mengerjakan ini. Ya, ada banyak cara. Di sini Kak Akidah boleh mau pakai cara yang ini dulu. Adik-adik perhatikan dulu di sini penyebutnya angka berapa yang A? Yaitu angka 3 ya. Oke, di situ penyebutnya 3 ya. Ini kecilin dulu. Oh, udah paling kecil. Nah, di sini kan 3 ya. Maka adik-adik beri jarak, tulis ini 3. Nah, gitu ya. Nah, bisa adik-adik 3 dikali berapa hasilnya itu ya, mendekati 4 ya. 3 kali berapa? 3 kali 1 3. Kalau 3 kali 2 6. Berarti yang kali 2 itu tidak memenuhi kelebihan, berarti 3 kali 1. 3 kali 1 adalah 3, sedangkan ini 4 adik-adik. Maka kurangnya berapa? Kurangnya 1 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1/3 gitu ya. Nah, bisa juga bahasanya gini adik-adik, pakai pembagian boleh, misal 4 dibagi 3 gitu ya. 4 dibagi 3 berapa? Ya, pertama kesini dulu. 4 bagi 3 berapa? Yaitu 1. Kemudian 1 kesiniin ya, dikali ya. 1 kali 3 berapa? 3, taruh di sini, dikurangin ya, 4 dikurangi 3 1. Nah, ini sudah selesai adik-adik. Yang ini yang bagian hasil itu di atas, taruhnya di sini adik-adik ya. 3 itu penyebut ya, ini penyebut, berarti dia di bawah ya, karena pembagi. Dan sisanya 1 ini taruh di atas. Sorry kan. Nah, ini sisa taruhnya di atas gitu. Boleh ya adik-adik ya? Boleh. Kalau mau cara langsung juga tadi boleh. Nah, misalkan sekarang berikutnya yang nomor B ya. Di mana nih B-nya? Sini aja deh B-nya. Kamu di sininya. Nah, atau di sini nggak apa-apa. Yang B itu kan 10/3, di sini aja ya. 10/3 jadi berapa? Nah, berarti kita tinggal tulis dulu penyebutnya 3. 10 dibagi 3 berapa adik-adik? 3 ya. Ini 3 ya, karena 3 kali 3 adalah 9. Jadi gini, ini kali ini 9 ditambahin ya gitu ya. Jadi ini berapa? Kurangnya 1 gitu ya. Nah, gitu adik-adik. Ini hapus aja. Jadi 3 kali 3 9, kurangnya 1 biar jadi 10 gitu ya. Jadi yang B jawabannya adalah 3 1/3. Yang C di sini saja. Tulis dulu 3 1/3. Yang C sama saja nih, kita tulis dulu penyebutnya adalah 3. 11 dibagi 3, atau 3 ini ya dikali berapa nih hasilnya yang mendekati 11, yaitu 3 kali 3 juga ya. Karena kalau 3 kali 4 itu adalah
12, nggak bisa ya adik-adik. Jadi 3 kali 3 itu 9, ditambah berapa biar jadi 11? Berarti ditambah 2 gitu ya, tambah 2 sini gitu ya. Jadi jawabannya adalah 2/3. Berikutnya yang D, penyebutnya sama, biar beda warnanya. Berarti ini penyebutnya adalah 3, tulis per 3. 13 dibagi 3, atau 3 dikali berapa, nih 3 dikali berapa hasilnya mendekati 13, yaitu dikali 4 ya, karena 3 kali 4 adalah 12, sedangkan ininya 13, berarti kurangnya berapa? 12 ke 13 kurangnya adalah 1, jadi jawabannya adalah 4/1/3 gitu ya adik-adik ya. Oke, sekarang Kak Akidah mau jelaskan menggunakan ini ya, menggunakan bantuan kotak ya. Pertama 4/3 dulu di sini ya. Yang A, wah ini kok kecil sekali ya, gedein. Oke, yang A dulu, A itu 4/3. Nah jadi berapa? Nah adik-adik perhatikan, di sini penyebutnya kan 3, maka kita bikin kotaknya 3 adik-adik ya. Oke, nah berarti 1, 2, 3, sedangkan di atas kan 4 nih, berarti butuh kita bikin lagi kotaknya 3 lagi. Nah jadi 4 nih yang diarsir. Nah yang satu kotak ini ya, satu kotak ini kita anggapnya satu bagian adik-adik, sedangkan yang ini kan yang diarsir cuma 1 nih, dari totalnya 3, berarti 1/3. Jadi tinggal dijumlah 1 ditambah 1/3. Jadi jawabannya adalah 1/1/3. Jadi yang A ini adalah 1/1/3 gitu ya adik-adik ya. Oke, lanjut yang B. Yang B itu 10/3, sama aja adik-adik ya, 10/3. Berarti kita bikin, karena dia penyebutnya 3, warnanya penyebutnya 3, maka kita bikin kotaknya 3 sampai 10 ya. Nah ini kita tulis aja deh 1, 2, 3 gitu ya pakainya. Kurang berarti bikin 3 lagi. Kotaknya selalu 3 ya, karena penyebutnya 3. Kalau penyebutnya 5 berarti kotaknya selalu 5 gitu ya. 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian bikin lagi karena kurang. 7, 8, 9 ya. Kita bikin lagi sampai sejumlah yang dibutuhkan, yaitu 10. Kita bikinnya tetap 3, 10 di sini adik-adik. Nah ingat, setiap satu bagian ini ya, nah ini 3 kotak ini dianggapnya satu bagian, 1. Ini juga 1, ini juga 1. Sedangkan ini yang diarsir adalah 1 dari totalnya 3 kotak ya. Jadi dia 1/3. Jadi jawabannya ya, tinggal ditambahin 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1/3. Jadi 3 1/3. Kan ini ada 3 kotak ya. 1 pertama, 2, 3, sedangkan ininya 1/3. Jadi 3 1/3. Gitu ya adik-adik ya jawabannya. Lanjut berikutnya. Yang nomor C, 11/3. Oke, yang C 11/3. Nah sama aja nih adik-adik ya. Adik-adik lihat penyebutnya 3, berarti bikin 3 kotak ya, sejumlah 11. Kita tandai dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 7, 8, 9, 10, 11. Karena jumlahnya 11 kan yang ininya ya. 11 itu dari mana? Dari sini adik-adik. Nah ingat, satu kotak ini ya, satu kelompok ini maksudnya, yang terdiri dari 3 kotak yang ada isinya nih, berarti dianggapnya 1. Ini juga 1 ya. Ini juga 1 ya. 1. Ini juga, nah sorry, ini ada 2 yang diarsir, 1, 2 ya. 1, 2, berarti 2/3. Tinggal kita jumlahin ini adik-adik. Ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 3, sisanya ini 2/3.
Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 32/3. Oke, lanjut berikutnya yang D. Sorry, gede banget. 13/3. Nah, ini sama aja 13/3. Nah, misalkan kita di samping aja deh, sebenarnya sama aja ya. 13/3 yang D. Berarti kita sama ya, penyebutnya 3, berarti bikin 3 kotak. 1 2 3 4 5 6 ya. 3 kotak lagi. Sorry, ini kotaknya jelek banget nih. Bikin 3 kotak. Anggap aja besar kotaknya sama ya, karena pecahan itu harus sama adik-adik ya. Makin gede aja nih, udah anggap aja lah ya. Oke, boleh ganti deh. Jumlahnya adalah 13 nih adik-adik, maka sebanyak 13 kita tandai. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ternyata kurang nih adik-adik, maka kita bikin lagi ya, 3 kotak lagi ya. 13 nyampe sini. Nah, berarti kita hitung nih ya, segini ya, itu dia 1 dihitungnya. 2 berarti ya, 1 lagi kan, 3 4. Nah, ini 1/3. Jadi tinggal dihitung ya, ada berapa nih, tinggal hitung aja. 1 warnanya, sorry, ganti. 1 2 3 4, sisanya 1/3. Jadi jawabannya adalah 4 1/3 gitu ya. Dan ini sama adik-adik dengan yang tadi dijelaskan oleh Kak Akidah ya. Nah, adik-adik silahkan mau pilih yang mana ya. Kalau adik-adik menggunakan cara yang pertama, yang langsung tanpa menggunakan kotak, itu sudah bagus sekali ya. Karena itu sebagai bekal adik-adik juga nanti, karena bakal ketemu lagi nih ya soal-soal yang seperti ini dan bakal kepake nantinya. Tapi buat adik-adik yang belum memahami, bisa menggunakan cara yang kedua tadi. Sebenarnya sama konsepnya, itu pembagian ya, penyebutnya berapa. Kalau penyebutnya 3, maka ya pembagian 3 berapa kali 3-nya gitu ya. Konsepnya seperti itu, sorry. Nah, seperti ini kan. Nah, pembagian gitu, 3 3 3 kayak gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan dari Kak Akidah. Semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan cara di like, di komen, dan juga di share, biar Kak Akidahnya juga makin semangat lagi untuk ngebahas soal-soal yang lainnya ya. Dan buat yang belum subscribe, silahkan bisa di subscribe dan bisa juga cek playlistnya ya. Oke, untuk soal berikutnya akan kita bahas di video berikutnya. Jadi tetap stay tune di channel Kak Akidah. Terima kasih, semoga bermanfaat.